Sebab lupa ini justru menjadi satu anugerah sebetulnya. Anugerah dari Allah yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana menjadi anugerah? Sabab musabab ilmu bisa lupa itu adalah Awal, jadi kalau kita sambungkan, lupa yang jadi bencana itu diantaranya dia melakukan hal yang merendahkan gurunya. Ya. Kemudian lupa itulah yang dia sengaja, Ya. yang dia buat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Ahibba al-kiram, sahabat sekalian, tiba saatnya kita berbicara tentang satu hal yang dianalogikan sebagai cahaya. Al-ilmu nurun. Ada baiknya kita dengarkan hadis yang ketiga dari kitab Mukhtarul Ahadits yang akan disampaikan oleh Akhin Al-Kiram. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahlihi. Lupa adalah bencana ilmu, dan menyia-nyiakannya adalah menceritakan kepada bukan ahlinya. Menarik dari apa yang termaktub dalam redaksi kitab ini, bagaimana lupa yang sejatinya adalah kodrati manusia. Al-insan mahalul khotowan nisyan. Bagaimana salah dan lupa itu bertempat di dada manusia. Tapi lupa di sini adalah bencana ilmu. Lupa di sini adalah bencana ilmu. Dalam perspektif AA bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga ini berbicara tentang bahayanya ilmu ketika ilmu itu lupa. Sebagai manusia, sebagai insan yang tarif insan itu sendiri adalah hayawanun natik. Adalah hewan, makhluk hayawan yang mempunyai akal, di mana dilalah iltizam dari natik itu qabilul ilmi. Jadi yang menerima ilmu. Makhluk-makhluk yang lain tidak bisa menerima ilmu, hanya manusia saja yang bisa menerima ilmu karena manusia itu hayawanun natik. Nah, berarti untuk membedakan manusia dan bukan manusia itu adalah ilmunya, gitu kan? Manusia mempunyai ilmu, yang lain tidak mempunyai ilmu. Maka ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi sesuatu yang sangat bernilai di dalam diri pribadi manusia, sehingga bisa dibedakan mana manusia dan bukan manusia adalah ketika ada ilmu atau tidak, gitu kan? Maka kemudian ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Nah, apabila ketika seorang manusia sudah mempunyai ilmu, lalu kemudian ilmunya itu lupa karena faktor-faktor yang lain, mungkin nanti rekan kita atau guru kita akan menyampaikan kenapa faktor-faktor ada beberapa hal gitu kan menjadi faktor penyebab lupa atau kehilangan ilmu. Berarti nanti kemudian ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai, berharga. Maka ilmu itu
harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita lestarikan, karena itu adalah menjadi sesuatu yang sangat bernilai dalam diri kita. Ilmu itu adalah seperti yang tadi disampaikan, itu cahaya gitu kan, nurun. Seperti cahaya, analoginya seperti itu kan. Maka dengan ilmu bisa menerangi hidup kita menjadi terarah dan terukur gitu kan. Capaian-capaian kehidupan kita itu akan seperti apa gitu. Itu tergantung bagaimana ilmunya Ya. gitu kan. Bagaimana ilmunya. Tetapi kalau ilmunya itu tidak ada, lupa, karena mungkin ya beberapa nanti akan disampaikan, menjadi lupa, menjadi tidak ada. Itu berarti bahaya, bencana gitu kan. Itu berarti sesuatu musibah lah gitu kan. Musibah. Ketika seseorang sudah mempunyai ilmu, lantas ilmunya lupa. Gitu. Orang yang supaya tidak lupa, orang yang mempunyai ilmu itu ibaratnya kan kita mendapatkan satu buruan gitu kan. Al ilmu, kalau kata ulama, al ilmu soedun gitu kan. Ilmu itu adalah seperti hewan buruan. Qayyid suyudaka kan gitu. Ya. Maka buruan itu harus diikat, harus cangret gitu kan, harus ditali gitu kan, supaya tidak lepas. Nah, ilmu itu di antara pengikatnya adalah dengan bil kitabah, dengan menulis ilmu itu sendiri, agar di mana kita lupa kita bisa baca kembali kan gitu, ilmu yang kita dapatkan gitu. Tetapi kalau kita melihat hakikat daripada insan, itu kita tidak aneh. Jangan aneh kalau kita tiba-tiba lupa, karena kan al insan mahlul khoto wa nisyan gitu kan. Kalau kita lihat kamus gitu kan, insan itu ada beberapa aslul wahidnya gitu. Ada ulama yang menyebutkan bahwa insan itu diambil dari kata unsun. Di antaranya unsun. Unsun itu artinya jinak, halus, lembut. Itu makanya kulit manusia itu lembut, tidak bersisik, beda dengan buaya, beda dengan ular kan gitu. Meski buaya darat ya. Makanya kadang-kadang manusia disebut basar gitu kan. Itu. Unsun. Ada lagi diambil dari kata nausun, kata para ulama. Nausun itu dinamis. Dinamis karena ada perubahan-perubahan. Ya, tidak ada yang sedinamis manusia kan dibanding gitu yang kan. lain. Kita ini, tubuh kita ini misalnya saja kan, tubuh kita ini per harinya itu berubah. Hampir 10%. Ya. Tubuh kita hari ini gitu kan, itu berbeda dengan tubuh kita yang kemarin. Itu karena ada perubahan-perubahan, dan itu menunjukkan bahwa manusia itu memang dinamis. Gitu. Tidak Statis. Gitu, tidak statis gitu kan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa insan itu diambil justru dari kata nisyan itu sendiri. Lupa. Nasia ya. Ya, nasia itu lupa. Jadi wajar-wajar saja manusia lupa. Gitu kan. Sebab lupa ini justru menjadi suatu anugerah sebetulnya. Anugerah dari Allah yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana menjadi anugerah? Karena kalau kita tidak pernah lupa, misalnya gitu kan, dari semenjak kita di dalam kandungan ibu kita akan mengingat, gitu kan, kita akan mengingat rahim ibu kita yang begitu sempit, kan gitu kan, akses keluarnya yang begitu gitu kan, kecil, begitu keluar kita dengan berdarah-darah, gitu kan, laqad khalaqnal insana fi kabad, gitu kan. Maka kita akan menjadi apa namanya, traumatik ya. Trauma. Orang yang trauma gitu kan Setelah melahirkan. Mengingat masa karena ada kesedihan gitu kan dalam kehidupan kita. Rangkaian hidup itu kan. Maka akan menjadi trauma. Karena apa? Mengingat terus gitu kan. Dan lupa itu anugerah. Dan lupa itu anugerah. Kalau perempuan biasanya bedanya dengan laki-laki, itu kalau laki-laki gampang lupa. Kalau perempuan itu mengingat terus penderitaan itu. Biasanya kalau ada protes ke suaminya, seorang istri itu bukan histeris, tapi justru historis. Bisa. Historis. Ya benar. Kalau ada membaca, ada semacam seorang suami itu pernah menyakiti gitu kan, pernah menyakiti istri, itu bakal terus ingat. Karena seorang perempuan itu akan tidak bisa move on gitu, susah untuk move onnya, akan terus mengingat gitu kan, dalam gitu kan, itu nisyan.
Itu yang anugerah. Yang anugerah itu, yang berbahaya itu, Yang menjadi bencana. Yang menjadi bencana itu lalai. Kalau lalai itu sudah tidak apa ya namanya, sudah tidak ingat lagi purwadaksinya, sudah tidak ingat lagi apa namanya, diingatkan itu tetap saja lalai. Sengaja meredupkan cahaya yang sudah terang benderang. Makanya dalam kehidupan kita itu Allah mengingatkan, hayya ala sholah. Dalam setiap hari kita itu diingatkan, hayya ala sholah, hayya ala, itu sebagai pengingat daripada kelalaian kita untuk senantiasa mengingat Allah, karena sholat itu sendiri ada media, gitu kan, untuk kita kemudian melakukan ketersambungan dengan Sang Kholik. Dalam perspektif lain, barusan saya disegarkan ingatan dengan bahwa justru lupa itu anugerah. Nah, di sini kan lupa itu bencana. Nih, AA pandai membangun struktur berpikir yang terhubung dengan keterangan lain. Bagaimana? Dulu waktu ada orang tua, nasihat orang tua yang masih ingat di telinga saya, dan insya Allah sampai akhir hayat tidak akan lupa. Nasihat itu adalah yang pertama, jangan sampai ilmu itu lupa. Sabab musabab ilmu bisa lupa itu adalah manis takhaffa ustadzahu fayabtalihimullahu bitsalasati baliyatin. Ulaha nasiya mahafidhu wasaniyatu wakkala lisanah wasalisatu waftaqarra akhir umurihi. Bahwa bencana ilmu lupa itu adalah orang yang suka istighfar istihza, ngaguguyonkeun, merendahkan guru. Maka ada 3 balai. Ada 3 balai yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Yang pertama, ulaha nasiya mahafidhu, yang pernah faham Allah lupakan. Siap-siap kehilangan alfiah. Allah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, wasaniyatu wakkal lisanah. Allah akan memberikan ilmu itu sulit diucapkan. Sulit. Wakkal lisanah, mintul itu sulit ya. Mintul itu tidak ngepek ke orang. Ngepek ke orang. Jangankan untuk masyarakat banyak, untuk diri sendiri dan keluarga pun nggak ada perubahan. Yang ketiga, wasalisatu waftaqarra akhir umurihi, sampai akhir hayatnya Allah tidak akan memberikan kesugihan, Allah akan memberikan kefakiran. Naudzubillahi min. Berawal, jadi kalau kita sambungkan, lupa yang jadi bencana itu diantaranya dia melakukan hal yang merendahkan gurunya. Kemudian lupa itulah yang dia sengaja, yang dia buat sendiri. Sering guru kita menyebut bahwa sebaik-baiknya pohon yang tumbuh itu kan ketika ditanam dengan baik, kemudian diberi air yang baik, rutin disiram, diurus, dipelihara. Kalaupun ada penyakit, daunnya menguning ataupun buahnya mengecil, mengkerut, itu segera lakukan penyemprotan insek dan yang lain. Itu yang pertama yang bisa ilmu itu lupa. Yang kedua, sabab ilmu bisa lupa itu, ya mohon maaf, kisah Syekh Waqi kedatangan Imam Syafi'i. Syekh Waqi itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Kalau dalam syairannya mohon saya dibicarakan, soalnya ahli dalam syair. Maaf. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Dia curhat ke gurunya. Curhat Imam Syafi'i mengeluh ke gurunya Syekh Waqi bahwa ilmu yang pernah didapat itu adalah sudah lupa lagi. Ilmu sudah lupa. Sulit paham ya. Sulit paham. Lalu padahal ngalogat osok, dia masuk kelas, nulis, tapi sulit paham. Gimana petunjuk gurunya? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi nasihatnya
Anda, hei Imam Syafi'i, hei Syafi'i harus tinggal maksiat. Allahu Akbar. Ini mohon maaf. Pangkat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i diperintahkan untuk meninggalkan kira-kira maksiat apa yang subhanallah, Maksiatnya seorang mujtahid. Iya. Lalu Imam Syafi'i iya. mengatakan, Lalu kenapa? kita corok level berapa? Kenapa harus tinggal maksiat? Nasihat guru Syekh Waqi itu, fa innal ilma nurullah. Ilmu itu nur, cahaya ilahiyah. Wa nurullah la yuhda li asin. Bahwa cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang suka maksiat. Jadi seolah pelaku maksiat itu membuat garis demarkasi untuk dirinya sendiri sehingga ilmu tidak masuk atau yang ada pun menghilang gitu. Menghilang. Ini menarik Kak, karena kita punya waktu yang tidak panjang untuk membicarakan hadis ini, tapi ada ini yang kedua menarik Kak. Iya. Yang kemudian apa yang disebut dengan menyia-nyiakan ilmu. Ini dalam redaksinya kan disebut wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Termasuk menyia-nyiakan ilmu adalah menceritakan ilmu tersebut Bukan bi ghairi ahli, bi ghairi ahli. Orang yang tidak ahli. Maksudnya gimana? Ya. Tadi kan yang pertama bahayanya. Bahaya. Setelah kita menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan kita Terhindar. Kemudian yang kedua menyia-nyiakan. Jadi jangan sampai idealnya ilmu itu disampaikan kepada orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima Orang ilmu. yang tepat lah. Orang yang tepat. Manakala ilmu itu disampaikan lalu kemudian kepada orang lain pun orang lain itu tidak begitu responsif misalnya gitu kan, tidak antusias gitu, bahkan memang lamun cek kasarna mah tepurun kadang ikrana ogenan gitu kan, maka penyampaian ilmu tersebut akan menjadi sesuatu yang sia-sia. ya seperti kita mengajarkan masalah mekanik ke kakek-kakek, ke nenek-nenek gitu kan. Itu bukan ahlinya. Atau misal saya lulus dari Pondok Miftahul Huda gitu kan. Sampai selesai ngaji jamu, ngaji apa gitu kan. Pas pulang ke rumah dapat jatah qadarullah ya, bukan berarti misal kita di hadapan kepada audien murid-murid itu nenek-nenek, anak kecil. Ayo nenek kita ngalogat. Buat jamul. Oh, ngalogat jamu, ayo nalar jurumiyah misal gitu. Apakah yang dimaksud atau bisa nggak deskripsi itu nyampe ke ini? Iya. Masuk nggak? Misalnya kan kalau misalnya tadi kan disampaikan contohnya seorang nenek-nenek. Itu akan menerapkan masalah elatnya gimana itu? Kalau kita menerangkan jamul gitu, usul fikih gitu. Sementara mereka sendiri kawadi. Iya. Atau mungkin begini. Kita ini menarik. Ibu-ibu suruh nakrir gitu. Dulu itu orang bisa yakin, bisa iman dengan walau ayatan. Ya. Hari ini kan seiring dengan berkembangnya zaman kita mengenal ada bonus demografi lah. Ada anak-anak milenial, ada kakek-kakek yang sok milenial gitu, merasa lebih tahu daripada orang yang tahu. Nah, pada masa khalifah itu kan muncul istilah dalil akli, argumentasi rasional. Nah, apakah mengajak orang-orang yang cukup dengan ayat ditambahkan dalil akli itu juga bigori ahli, atau memaksakan satu ayat kepada orang yang harus rasional itu juga, misal kita datang ke orang-orang mohon maaf orang-orang non muslim lah, kita bawa Quran, pendekatannya ya begini. Gimana kalau kita lihat sejarah Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia dengan masyarakat yang mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme gitu kan. Itu justru yang pertama disampaikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan sesuatu yang menyangkut masalah ilmu-ilmu tentang keagamaan,
tidak langsung ke keyakinannya, tidak langsung merubah, gitu menabrak kan? mereka. Menabrak mereka, justru dilihat dulu. Ya sebetulnya ada kaitannya dengan undur, gitu kan? Ya. Dengan hadis yang tadi. Jadi dilihat dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu. Analisa dulu. Nah, analisa dulu. Kalimat thayyibah harus Jadi oh ternyata kebutuhan masyarakat pada saat itu adalah pangan misalnya gitu kan. Krisis pangan. Datanglah jadi penyuluh. Nah, setelah terjadi peperangan Paregreg, peperangan saudara, gitu kan, sehingga tanah Indonesia yang asalnya subur makmur, cek paribasana mah no nyimpenan ngalungkeun tongkat Jadi tanaman. jadi tangkal, gitu kan, saking kusubur-subur. Akhirnya mah kan nancepkeun tangkal jadi tongkat ya anger gitu. Jadi saking kusubur-subur tanah Indonesia, pare ge teu kudu dipelak. Ya. Parek itu kudu dipelak. Jadi sorangan. Tiba-tiba kemudian terjadi perang Paregreg, maka Nah, itu kan kesuburan di tanah bumi hangus, Indonesia Kak. gitu kan menjadi apa? Menjadi tidak subur lagi. Masyarakat pada waktu itu sulit untuk mendapatkan pangan. Maka kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim datang dengan membangun irigasi sawah-sawah kemudian dikotak ditanam. Persis sama dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dicontohkan, diterapkan oleh guru kita di Cibubur itu kan. Ada irigasi, bikin jembatan, bikin jalur cai kan gitu. Untuk kemudian menjawab kebutuhan-kebutuhan. Baru setelah melakukan situ, kemudian Syekh Maulana Ibrahim berdiri, mengambil air, membasuh muka, berdiri, bermunajat. Orang-orang kan melihat, ini luar biasa. Kanjeng Sunan ini luar biasa. Setelah kemudian terjawab kebutuhannya, kemudian ini apa Kanjeng Sunan? Nah, setelah mereka bertanya, maka menjawablah dengan keilmuan. Oh, ini itu namanya sembahyang, sholat, munajat. Jadi ada berdoa kepada ikhtiar dari kita sebagai pemateri kepada audien untuk bagaimana mereka tertarik dan menjadi ahli. Ya, gitu. Ya. Cukup tidak puas saya. Ya menambahkan bisa Harus tidak puas. Banyak hal yang perlu kita roasting bersama. Hanya kemudian karena waktulah yang membatasi. Kita harus mengakhiri momen bahagia ini. Harapan ya ilmu yang dengan capek kita dapatkan, ilmu yang dengan segala ikhtiar kita raih, itu jangan kemudian degradasi. Cahayanya kita redupkan atau kita paksakan kepada orang yang tidak tepat. Tapi poinnya adalah bagaimana mereka dari tidak ahli harus menjadi ahli. Jangan kemudian karena tidak ahli kita balik kanan, karena tidak mau kita balik kanan. Bagaimana adab-adaban yang dicontohkan oleh para wali itu kita gunakan. Sepakat ya? Ya. Sahabat, perjumpaan kita sungguh singkat. Dan yakin ke depan kita akan bertemu dalam suasana lain yang lebih hangat. Kami bertiga hanya sekedar mewarnai hidup dan kehidupan semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Intan surullah yansurkum wa yusabbit akramakum. Tetaplah menjadi ahli ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.